Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mengikuti debat perdana nanti malam di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pada debat perdana ini, KPU Jakarta mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memastikan dirinya siap menampilkan yang terbaik, khususnya menyampaikan programnya dalam waktu yang singkat dan diterima masyarakat. Sementara itu, Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan bahwa ia tidak memiliki persiapan khusus untuk debat. Dharma menyebut keinginan sebagai gubernur sudah menjadi modalnya dalam menghadapi debat perdana. Sedangkan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mengaku santai menghadapi debat. Keduanya mengaku sudah terbiasa menjalani debat dan merasa tidak perlu ada latihan khusus menjelang debat perdana yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu. Lantas, adakah kejutan dalam debat? Siapakah paslon yang bakal kuasai panggung? Dan apakah debat bisa menghadirkan esensi atau hanya sekedar gimmick? Tim TV One mengabarkan. Walaupun sudah bukan lagi daerah khusus ibu kota, tapi Jakarta sebagai kota megapolitan ini membutuhkan penguatan pengembangan SDM untuk menuju transformasi kota global. Itu juga jadi tema kita ya. Betul sekali. Yang menjadi tema debat pada malam hari ini dan juga bagaimana masing-masing paslon dan pagi hari ini akan diwakili oleh para tim ses untuk nanti mempersiapkan debat yang perdana. Ini kan biasanya first impression nih, harus gong dulu nih, harus memikat dulu di awal ya kan. Karena sebenarnya sudah kita hadirkan pagi hari ini, sudah ada Bang Mulya Amri, juru bicara RK Susuno. Selamat pagi Bang Mulya. Halo Bang Mulya. Selamat pagi. Sehat semua. Sehat semua alhamdulillah. Dan juga ada Bang Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Bang Aris. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Ada pantun sudah disiapin sekarang. Ada pantun, tahan dulu. Dan juga kita sudah bergabung bersama Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharmakun. Selamat pagi. Pagi Ibu Siti. Ketemu lagi. Halo, ketemu lagi Bu. Ya, baik. Saya mau ke Bang Mulya dulu. Bang Mulya, kalau berbicara mengenai tema yang diangkat hari ini, pengembangan SDM menuju transformasi kota global begitu ya. Nantinya kita sudah bisa membayangkan Jakarta tuh akan seperti apa dengan visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Apa saja yang akan dipersiapkan dan akan ditonjolkan pada hari ini? Ya betul, kotanya tema kita adalah Jakarta menuju kota global, tentunya SDM-nya harus nomor 1 juga. SDM di Jakarta harus setara dengan kota-kota besar dunia lainnya. Tentunya pertama dari segi pendidikannya, kita harus pastikan mulai dari awal semua anak itu bisa sekolah. Semua yang di negeri itu udah terjamin. Sekarang yang di swasta sebagian masih mengalami kesulitan. Kita akan pastikan tidak ada lagi yang putus sekolah. Dalam arti gratis atau gimana pendidikannya? Swasta bagi yang bukan kelas atas ya, itu akan gratis. Jadi kita akan pastikan bahwa swasta kan juga bermacam-macam ya levelnya. Kita akan pastikan bagi yang membutuhkan, swasta yang membutuhkan, itu juga sekolahnya gratis sama seperti negeri. Karena swasta juga kan ada yang atas, ada yang bawah juga. Nah ini semua harus kita pastikan jangan sampai ada yang putus sekolah. Sekolah gratis ini sampai hingga jenjang SMA? Sampai SMA. Iya, dari jenjang paling bawah sampai SMA. Itu harus kita pastikan di sana pelatihan-pelatihan terutama untuk Gen Z, milenial, pelatihan sebagai kota global tentunya harus punya skill yang cocok dengan keperluan perusahaan-perusahaan global juga. Skill digital misalnya akan ada Jakarta Digital Academy, Jakarta Creative Hub, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, itu harus ada ke sana. Termasuk juga program-program magang, program dari SMK itu harus nyambung dengan program dari link and match dengan perusahaan. Itu kita harus libatkan perusahaan secara intensif, kurikulumnya diajarkan oleh perusahaan, kalau perlu juga pengajarnya dari perusahaan, kita carikan kesempatan-kesempatan magang, kesempatan-kesempatan kerja di sana. Jadi proses penyerapannya juga kemudian berjalan gitu maksudnya? Betul, betul. Lalu kemudian budaya juga, tentunya di sini kita ada budaya Betawi, akan ada pelestarian dan penguatan, dan ada budaya-budaya lain. Jadi akan ada dana abadi untuk kebudayaan, akan ada penguatan rumah-rumah budaya
di Berapa sana. besar dana abadi yang diperuntukkan untuk kebudayaan ini? Nah, ini tentunya masih dihitung. Namanya dana abadi, tentunya dari sana akan bisa mensupport secara terus-menerus, tidak tergantung dari masa kepemimpinan gubernur seterusnya. Oke, sudah siap kalau kemudian nanti di dalam soal anggaran nanti malam ya sama pasal-pasal Oh lainnya iya, ya. itu hitung-hitungannya udah kita siapkan semua. Nah, itu tentunya tadi gender perempuan juga, Pak Ridwan, itu sudah sebelumnya di Jawa Barat sudah ada sekolah perempuan maju, Sekoper. Ini juga akan diterapkan di sini, akan ada zona nyaman untuk perempuan, zona aman. Lalu kemudian juga pelatihan keterampilan dan kepemimpinan juga untuk perempuan di sini. Pro kepada disabilitas, kepada lansia, akan ada dukungan-dukungan, akan ada CCTV, akan dipastikan zona-zona dari rumah sampai sekolah terutama, kita pastikan tidak ada perundungan, kita pastikan tidak ada kekerasan seksual, kita pastikan keamanan di mana-mana. Wifi di mana-mana, tentunya kalau ada CCTV di situ ada wifi, jadi sehingga masyarakat, anak-anak muda, karang taruna, ini semua bisa berdaya semua, aman sambil belajar. Wah, ini di spill-nya udah Iya, itu cukup dia. banyak nih Banyak ya. banget nih kayak janji-janjinya ya. Yang di sebelah udah ketawa-tawa, nanti kita tanya dulu nih. Mas Aris, kenapa? Dan juga apa nanti persiapan untuk malam nanti? Ya, yang pertama saya senang juga ya tadi Bang Mulya menyampaikan ide terkait sekolah gratis baik swasta dan negeri, kemudian CCTV. Artinya memang apa yang kita gaungkan sejak awal ini memang bagus untuk semua warga Jakarta. Saya tidak Nyontek mempermasalahkan, maksudnya? enggak nyontek, tetapi memang saya memahami kalau program bagus itu kita semakin senang jika banyak yang memang satu semangat lah seperti itu. Karena kan semua saya yakin Bang Mulya memang semua itu ingin Jakarta ini lebih baik gitu ya kan. Saya ingin yang terbaik buat Jakarta. Saya memahami itu. Maka memang kalau misalnya terkait dengan tema dan persiapan debat hari ini misalnya, ini kita moodnya sedang bagus-bagusnya bisa saya sampaikan ya. Moodnya baik paslon, Energinya kemudian masih full gitu tim ya. pemenangan juga sedang bagus-bagusnya. Karena apa? Karena memang kalau misalnya kita refer dari awal pencalonan ini belum ada 1 bulan, kita sudah ada lompatan elektoral 8%. Kalau kita lihat elektabilitas, artinya dari akhir bulan Agustus sampai pertengahan September kemarin ini ada peningkatan 8%. Peningkatan 8% ini karena apa? Kami melihat ada dari 3 hal misalnya. Yang pertama yaitu yang pertama adalah penerimaan masyarakat Jakarta terhadap Mas Pram dan Bang Dul ini yang luar biasa sangat hangat. Kemudian program-program Mas Pram dan Bang Dul yang memang dirasa dibutuhkan masyarakat dan memang pas gitu loh dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Programnya karena Mas Pram dan Bang Dul ini kalau bicara program ini mendapatkan dari masyarakat langsung. Dan yang ketiga ini Mas Pram dan Bang Dul ini juga diterima banyak komunitas-komunitas, juga tokoh-tokoh masyarakat, baik juga tokoh nasional. Kalau berbicara tentang pembangunan manusia dan kota global ya, kota global, ini kan ada beberapa indikator penilaian. Ya. Misalnya tadi disampaikan misalnya terkait dengan sumber daya manusia. Betul, memang sejak awal Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA negeri, baik negeri dan swasta. Jadi itu yang kurang lebih sama ya? Ya, kemudian tapi kan bisa dicek siapa yang memperjuangkan sejak awal gitu kan. Nah, kemudian juga kuliah ya, beasiswa kuliah sampai lulus, itu kan KJMU-nya. Jadi memang masyarakat saya ketika mendampingi Mas Pram dan Bang Dul, ketika belusukan banyak masyarakat yang menyatakan Mas Pram dan Bang Dul, kita yang tadinya dapat sekarang udah nggak dapat. Oke. Nanti kita kaji lagi dan memang yang harusnya dapat sesuai azas keadilan akan mendapatkan seperti itu. Nah, apakah pendidikan hanya seperti itu saja? Tidak, tetapi memang bisa dilihat juga dari track record. Jangan lupa, Bang Dul sejak tahun 70-an sudah memperjuangkan yang namanya masyarakat Jakarta itu transformasi pendidikannya harus tinggi, Mbak. Maka melalui serial Sidul Anak Sekolahan. Gitu. Bahkan pengakuan itu tidak hanya dalam entertainment saja, melainkan juga dunia internasional. PBB misalnya melalui UNICEF, yaitu kan organisasi yang memperjuangkan terkait dengan pendidikan, menjadikan Bang Dul di tahun 2003 sampai 2004 sebagai duta besar khusus pendidikan. Nah, jadi artinya Bang Dul ini punya track record panjang memperjuangkan fokus bagaimana pendidikan ya. gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang saya merasa bahwa ini memang temanya Bang Dul banget. Aduh. Temanya Mas Pram dan Bang Dul banget. Jadi sudah menguasai lah ya. Insya Allah sudah menguasai. Sudah siap banget Baik, berarti. saya coba ke Ibu Siti Fadila. Bu Siti Fadila, kalau melihat dua paslon ini nampaknya ada kemiripan dalam visi misi dan program khususnya untuk pengembangan SDM. Tapi kalau kita melihat di pilkada sebelumnya atau di pemilihan presiden sebelumnya begitu ya, kan diferensiasi yang dicari oleh masyarakat nih. Misalnya waktu Anies penolakan reklamasi, atau Pak Prabowo makan siang gratis, itu jelas beda dengan masing-masing paslon lainnya atau
calon lainnya begitu ya. Nah, apakah dari Darmakun ada diferensiasi atau kurang lebih sama nih seperti yang akan disajikan dua paslon lainnya? Ya kami dari awal loh ya, dari awal tuh satu kita fokuskan pada SDM itu dari awal. Kalau paslon-paslon yang lainnya kan ada pembangunan ini, ada pembangunan apartemen di atas, pasar lah, ada itu, tapi kami selalu fokuskan pada SDM itu dari pertama. Yang penting sekali bahwa masyarakat Jakarta tidak akan ada yang tidak punya pekerjaan, nomor satu itu. Mau dididik, mau diapain, kalau perutnya lapar dan dompetnya kosong pasti tidak akan sangat sulit untuk sekolah, untuk apa saja. Jadi nomor satu, masyarakat Jakarta harus punya pekerjaan. Nah, ini yang paling penting. Jadi perutnya tidak lapar, dompetnya selalu isi. Nah, ini dengan jalan membuat suatu padat karya. Kemudian modal bergulir kecil tanpa bunga, tanpa agunan. Untuk modal yang mikro, UMKM. Dan kemudian modal bergulir namanya. Dan kemudian pada pendidikan tentu saja kita gratiskan dari SD sampai SMA, bahkan beasiswa sarjana. Karena sekarang banyak sekali di Jakarta itu mahasiswa-mahasiswa yang terlibat atau terikat dalam pinjol karena untuk membiayai kuliahnya. Nah, ini kita berikan beasiswa sampai sarjana. Mudah-mudahan satu kakak mempunyai satu sarjana. Dan kemudian kita sediakan internet 100 Mbps di tiap kakak untuk menopang pendidikan mereka dan keperluan lain untuk kesejahteraan mereka. Tentu saja yang positif. Internet ini tentu saja di dalam kontrol yang baik. Jadi efek-efek negatifnya juga sudah kita perhitungkan. Nah, ini internet ini sangat dibutuhkan pada kota global yang berkeadilan. Jadi masyarakat kecil tidak boleh buta internet. Masyarakat kecil semua tahu tentang informasi. Nah, ini salah satu syarat jadi global city itu adalah informasi. Nah, atau digital. Nah, ini bisa meningkatkan juga, selain pendidikan juga bisa meningkatkan perekonomian. Misalkan ibu-ibu bisa menjadi untuk online, jualan online dan sebagainya. Kemudian kesehatan, BPJS kita gratiskan, kita bayar dari Pemda dan kita sudah hitung itu. Jadi don't worry, kesehatan semua kita gratiskan. Dan kemudian transportasi publik itu sebetulnya kan sudah ada blueprint. Kita teruskan apa yang ada di blueprint itu dan kemudian kita optimalkan. Kalau perlu baru ditambah, dan kita akan fokuskan juga transportasi di sungai. Jadi sungai itu harus bersih sampai kelihatan ikannya, dan kita bikin satu transportasi sungai seperti di Amsterdam itu. Nah, di situ nanti bisa untuk wisata, bisa untuk transportasi seperti biasa. Kami sudah siap dengan teknologinya. Bu Siti, fokusnya artinya adalah pendidikan dan juga lapangan pekerjaan ya Bu Siti ya? Fokusnya adalah pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Janji-janjinya nampaknya manis semua ya Bu ya. Apakah kemudian itu juga nyata untuk bisa diimplementasikan? Kita bahas nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya. Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi jelang debat perdana Pilgub dan juga Cawagup Jakarta. Ini kalau kita lihat tadi masing-masing sudah menggambarkan sesuai dengan tema, janji-janjinya cukup banyak dan juga manis-manis semua gitu ya. Manis-manis tapi bisa direalisasikan kan nih? Itu kan pertanyaannya. Kita coba mau ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, fokusnya tadi adalah bagaimana kemudian menggratiskan semua sekolah bagi warga Jakarta sampai level universitas. Lapangan pekerjaan dipastikan tidak ada satupun warga Jakarta yang nganggur gitu. Mungkin tidak sini direalisasikan selama ini, betul. Yang selama ini nampaknya sudah jerih payah dari pemangku wilayah melaksanakan hal ini. Bagaimana? Mungkin tidak mau direalisasikan Bu dua hal itu Bu. Suaranya kuat. Oh. Sudah mendengar suara kami dengan jelas Bu Siti? Jadi begini.
Ya, sekarang udah jelas. Jadi begini, bekerja satu padat karya. Padat karya itu diadakan itu. Yang kedua, kalau dengan padat karya itu masih ada misalkan yang mempunyai skill-skill dicarikan pekerjaan, misalkan di BUMD atau di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, dan yang penting mereka harus ber-KTP Jakarta tentu saja. Dan kemudian diberikan entrepreneurship, yaitu dengan modal kecil bergulir tanpa jaminan dan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Jadi itu untuk modal-modal kecil supaya semua bisa bekerja. Dan kemudian internet itu juga bisa membuat mereka berdagang online misalkan begitu. Jadi pokoknya harus perut tidak boleh lapar dan dompet selalu isi. Dengan cara seperti itu maka kita bisa menciptakan masyarakat yang beradab. Dengan beradab itu maka Jakarta menjadi aman dan akan meningkatkan indeks dari global city kita. Jadi kita global city yang berkeadilan. Jadi pembangunan betul-betul pembangunan masyarakat. Jadi kita bukan biasanya kalau paslon-paslon dari partai politik selalu berorientasi pada proyek. Nah kita tidak, kita membuat betul-betul masyarakat bersama-sama membangun untuk Jakarta yang bertransformasi berkeadilan. Jadi kita ingin menciptakan benar-benar global city yang bahwa Jakarta bisa mengglobal, bukan global yang mendikte kita, tapi kita akan berpartisipasi dalam global. Begitu. Baik, Bu Siti. Jadi saya coba ke tim ses lainnya. Baik, saya mau ke Mas Aris. Mas Aris, kalau berbicara mengenai transformasi menuju kota global, berarti kota global ini nggak boleh lagi nih ada pengangguran, kemiskinan. Terus saingannya udah bukan yang mungkin tetangga aja, tapi benar-benar daya saing dengan internasional, dengan negara-negara lain yang memiliki kota-kota global yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi fokus, maksudnya prioritas untuk paslon Anda menangani kemiskinan dulu kah, pengangguran kah? Karena kalau berbicara mengenai pekerjaan, kita tahu Indonesia 60% lebih informal. Itu juga jadi PR juga pastinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah fokus Mas Pram dan Bang Dul untuk membangun Jakarta, yang pertama adalah pencarian lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang kedua bagaimana menciptakan masyarakat Jakarta yang sehat. Yang ketiga terkait bagaimana pendidikan masyarakat Jakarta ini harus baik gitu loh. Karena tiga hal ini sebenarnya prasyarat agar kota itu bisa maju. Nggak mungkin kalau kota maju sumber daya manusia tidak kuat seperti itu. Maka tadi disampaikan bagaimana kalau misalnya masyarakatnya banyak pengangguran misalnya seperti itu. Nah ini adalah semangat Mas Pram dan Bang Dul, yaitu melalui semangat misalnya Jakarta Menyala. Jakarta Menyala karena apa sih? Karena masyarakatnya semakin terang atau semakin cerah dapat mudah mencari lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi tidak sulit lagi mencari lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Misalnya kita sampaikan sebenarnya lapangan pekerjaan ini saat ini cukup banyak gitu loh kan, dan akan terus bertambah. Misalnya kita melakukan sentralisasi informasi yang baik, misalnya informasi ini akan disampaikan ke masyarakat misalnya melalui dua hal, misalnya melalui sentralisasi informasi melalui Jaki misalnya. Hari ini kan sudah terpencar di beberapa aplikasi, nanti di aplikasi Jaki saja. Yang kemudian yang kedua adalah di setiap kecamatan nanti akan ada job fair yang di situ kita juga sediakan dan kita persiapkan link and match-nya dengan para pencari kerja dan penerima pekerjaan itu. Yang kemudian tidak hanya itu, bahkan kita melakukan sertifikasi, pelatihan bersertifikasi di setiap kecamatan. Jadi masyarakat Jakarta tidak perlu jauh-jauh misalnya ngantri di Smesco, misalnya ngantri di beberapa tempat yang panjang-panjang itu antriannya untuk mencari pekerjaan, tetapi di setiap kecamatan. Saya mengalami itu juga, ngantri untuk mencari pekerjaan. Saya juga mungkin waktu itu ya, begitu. Semua orang merasakan itu kan, tapi kan artinya perjuangan itu kan cukup panjang, dan bagaimana masyarakat Jakarta kalau mau kota global maju ya harus seperti itu. Jadi sekarang ibaratnya jemput bola gitu ya? Ya, jemput tentu saja. Kecamatan-kecamatan karena banyak perusahaan juga membutuhkan para pekerja gitu loh. Tinggal kita bagaimana ini model-modelnya ini kita sesuaikan dan kita permudah lah, baik bagi pencari lapangan pekerjaan maupun penyedia lapangan pekerjaan. Yang kedua terkait dengan bidang kesehatan. Bagaimana nanti baik penerima BPJS yang tadinya juga antriannya lama, kita ingin ada layanan yang prima, layanan yang cepat. Jadi kalau orang punya BPJS dilayaninya ya sama dengan orang yang non BPJS misalnya gitu. Jadi ini ada keadilan gitu. Jadi
Nah, keadilan itu tidak hanya dalam hal BPJS-nya, melainkan dalam hal edukasinya, edukasi hidup sehat, gitu kan. Misalnya di Jakarta beberapa, misalnya ada, mohon maaf, Bang Dul menemui, ada misalnya pembuangan, orang kalau buang air di Jakarta ini masih ada juga yang belum di WC, begitu kan. Artinya kan hal-hal seperti ini masih ditemui di Jakarta. Bagaimana caranya? Kita perkuatlah garda terdepan untuk menjaga kesehatan. Misalnya kader posyandu, ibu-ibu PKK, Dasawisma, Cemantik, ini kita dobelkan gajinya. Kita dobelkan gajinya, kita dobelkan insentifnya 2 kali lipat. Misalnya sekarang 2,5 juta menjadi 5 juta misalnya. Kemudian juga insentif untuk para RT RW misalnya. Nah, ini Pak RT-nya dan Pak RW sebagai pelayan terpertama di masyarakat, kita doublekan juga gajinya. Tapi nggak sampai 200 juta per tahun kan? Enggak, kita doublekan gajinya gitu loh kan. Karena hal-hal lain misalnya terkait pendidikan, tadi sudah sampaikan gratis. Selain gratis, pemilik KJP-nya itu, pemegang KJP-nya itu akan mendapatkan akses masuk gratis di Taman Mini dan Ancol. Itu APBD Jakarta mampu itu? Nah, saya menggarisbawahi bahwa semua program yang Mas Pram dan Bang Dul sampaikan ke publik dan canangkan dalam dokumen visi misi sudah disimulasikan, sudah dihitung anggarannya oleh kawan-kawan pendukung di DPRD DKI Jakarta. Nah, jadi ini pas. Jadi kalau Bu Siti sampaikan bedanya independen sama partai politik, kalau kita anggarannya sudah kita hitung dan sudah terrealisasi. Kalau yang lain kan mungkin itu kan masih mengawang-awang begitu kan, atau ini bagaimana? Atau kan jangan-jangan untuk banyak-banyain proyek aja nih jangan-jangan ya. Nanti dijawabnya usai jeda ya Mas ya. Satu lagi terkait. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, thank you. Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Jadi kalau dari pasal nomor urut 1 bagaimana nih fokusnya nanti akan apa? Karena kan tadi yang janji disampaikan cukup banyak ya. Kalau untuk SDM fokus utamanya apa? Apakah pendidikan atau justru lapangan pekerjaan? Dua-duanya harus, karena untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tentunya SDM-nya harus prima gitu kan. Dan kalau kita bicara tentang kota global, di sini kita berusaha menarik perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar untuk berbasis di Jakarta, beroperasi di Jakarta. Mereka akan bawa modal, mereka akan bawa kesempatan kerja, dan mereka akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Nah, PR kita adalah bagaimana lapangan kerja ini bisa diisi oleh anak-anak Jakarta, oleh orang-orang Jakarta. Kalau Pak Ridwan Kamil itu udah terbiasa bekerja dengan perusahaan global. Beliau udah pernah pengalaman memperbaiki kota-kota global di negara-negara lain contohnya. Nah, ini dan pada saat itu berinteraksi dengan investor-investor dari global juga untuk perbaikan kota-kota tersebut. Nah, bagaimana ini bisa dibawa juga ke Jakarta, jejaring internasional beliau bisa dipakai untuk menarik perusahaan-perusahaan ke Jakarta, perusahaan global. Tentunya agar perusahaan global mau masuk ke sini, kita harus berikan SDM harus prima agar masyarakat Jakarta tidak jadi penonton tapi ikut bekerja di sana. Pasti akan ada layanan-layanan yang mereka perlukan, jadi sehingga perlu skill, keterampilan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan global. Pekerja di Jakarta harus naik kelas. Makanya tadi pelatihan digital, pelatihan kreativitas, pelatihan menggunakan AI, dan lain-lain. Nah, Jakartanya sendiri juga harus dikelola dengan prima. Makanya pelayanan publik tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Aris. Kita tambahkan lagi bahwa harus digital semua. Ini nggak satu kompak banget ya, nggak satu kita tambahan, ada tambahannya lagi. Bahwa betul harus ada integrasi kita digital. Jakarta Smart City itu udah nyambung kemana-mana. Bagaimana kita mantau agar tidak banjir, tidak ada tumpukan sampah. Keluhan dari masyarakat langsung direspon. Jadi responsif di dalam lewat aplikasi. apps gitu, semacam Jaki dong berarti lewat ya? apps, tapi responsifnya harus seperti dulu, seperti Clue. Itu harus meningkat. Di mana ada keluhan dilaporkan masyarakat langsung dalam hitungan jam, sehari, paling lama 2 hari, itu langsung beres. Nah, bagaimana juga ini kita, Bang Emil bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman beliau pada saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Pada saat itu. Tapi kan beda dong kalau Jawa Barat sama Jakarta. Kalau dari tingkat pengangguran saja Jakarta ini nomor 4 secara Indonesia loh. Kalau kita lihat loh 6,03%. Betul. Gak gampang, Bang. Pengangguran Jawa Barat lebih banyak lagi. Jadi memang kalau waktu itu tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Emil itu di atas 90%. Dan Jawa Barat itu mendapatkan peringkat nomor 1 untuk bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berdasarkan merit. Merit itu artinya memang orang yang berkemampuan itu yang mengisi posisi-posisinya. Jadi di sini kita betul-betul perbaiki pemerintahan dari atas, mulai dari level-level kepala dinas sampai ke bawah. RT, RW tadi disebutkan bahwa insentif bagi RT, RW dan juga penggerak-penggerak di masyarakat tadi Dasawisma,
Posyandu, PKK, Karang Taruna, itu harus diperhatikan, harus ditingkatkan. Jadi memang mereka kalau di negara-negara maju yang nggak ada saat ini, kalau di Indonesia karena memang peninggalan dari zaman dulu itu seperti volunteer, seperti sukarela, relawan lah. Lalu kemudian pelan-pelan diberikan insentif. Lama-lama kalau kita mengikuti negara maju, kota global, harus kemudian gajinya juga harus setara dengan profesional, karena mereka sebetulnya adalah ekstensi atau penerus dari pengelolaan kota Jakarta itu sendiri. Sampai kemudian kalau kita ngomongin rompi hijau untuk penataan taman, rompi oranye pengelolaan sampah, rompi merah untuk keamanan, itu adalah bagian dari pelayanan publik yang harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan mereka. Maksimalkan lagi. Saya mau ke Bu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila, kalau mendengarkan dua paslon lainnya, dua tim ses lainnya, ini nampaknya sudah menyasar juga ke digitalisasi begitu ya, menggunakan apps untuk beraktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Dharma Kun sendiri seperti apa ini? Karena kita nggak bisa menampilkan bahwa berbicara mengenai kota global ini kan harus juga menyasar ke digital. Loh, kan kita memberikan 100 Mbps tiap kakak, internet gratis pada 100 Mbps pada setiap kakak. Bagaimana digital kalau penduduk atau masyarakat Jakarta tidak berkeadilan memiliki internet? Nah, itu internetnya itu kita yang pertama kali loh nih, bahwa memberikan internet 100 Mbps pada tiap kakak. Itu tadi saya mengkritisi ya, menunggu pekerjaan kok menunggu global. Ya kita harus menciptakan pekerjaan sendiri supaya global tertarik ke sini. Bukan kita ngatung, nah yuk global ke sini dong untuk memberi pekerjaan pada kita. No way. Kita harus bisa berdikari memberikan pekerjaan sehingga global menengok kita. Kemudian digital, tadi kita membagikan internet 110 Mbps pada tiap kakak. Tidak bisa kalau digital, tapi rakyatnya ada yang punya internet, ada yang tidak. Kalau butuh internet datang ke warnet. Nah itu bayangkan saja kalau semua adil, semua mempunyai internet 100 Mbps dari pemerintah. Dan kemudian insentif itu saya juga tidak setuju. Insentif yang penting adalah bagaimana mengelola dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kalau berpihak pada rakyat itu tidak usah insentifnya. Jadi jangan kita diorientasikan pada material. Kalau insentifnya naik maka dia kerja baik, enggak. Kebijaksanaan yang harus diberadabkan. Jadi selama ini banyak kebijakan yang tidak beradab, tidak berpihak pada rakyat. Nah, kebijakan itu harus berpihak pada rakyat. Itu tanpa insentif naik pun kebijakan itu akan mensejahterakan rakyat kecil. Nah itulah kalau independen bedanya adalah kita ini rakyat, bukan kita ini subjek. Nah ini kita ini rakyat. Kalau paslon-paslon yang dari partai politik kan bagaimana mereka bekerja untuk rakyat, ya kan? Kalau saya ini rakyat, independen rakyat. Jadi kami bisa betul-betul merasakan bagaimana kami butuh internet, bagaimana kita butuh pekerjaan yang kita tidak usah menunggu dari global. Global itu nengok kita karena kita sudah mandiri. Nah gitu, bagaimana kita belajar mandiri, bukan mengharapkan pekerjaan itu dari luar seperti tadi. Dan poinnya sudah kita itu yang juga. penting. Jadi akan menciptakan lapangan kerja, industri yang menyerap tenaga kerja di Jakarta begitu ya. Mas Aris, selain pantun, closing statement mungkin ya? Ya, terakhir. Sebelum pantun, ya, closing statement dulu, singkat. Jadi memang untuk kota global, tidak hanya tadi pendidikan kesehatan itu, ada penilaian indikator lain yaitu kebudayaan, pengalaman budaya. Kita tahu sosok Mas Pram dan Bang Dul, sosok yang sangat pro terhadap perkembangan kebudayaan, penjaga kebudayaan. Mas Bang Dul misalnya seorang seniman, tokoh Betawi, yang itu juga sudah melakukan sowan kepada beberapa tokoh Betawi dan seniman. Bahkan nanti kita ingin perkuat kebudayaan itu dengan pembangunan dan pemantapan balai rakyat di setiap kelurahan. Nah, jadi itu nanti balai rakyat menjadi tempat sarana bagaimana masyarakat melakukan ekspresi kebudayaan, melakukan permainan-permainan tradisional, sehingga ada ruang publik untuk masyarakat selain ruang terbuka hijau yang akan kita tingkatkan
menjadi misalnya 3 kali lipat, alias 15% ruang terbuka hijau di Jakarta yang saat ini hanya 5%. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat Jakarta menjadi kota global. Sehingga saya pikir masyarakat Jakarta akan semakin yakin nantinya bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sosok yang tepat. Sosok yang sangat saling melengkapi. Mas Pram pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi sekretaris kabinet yang saya yakin mengetahui master plan bagaimana pembangunan tidak hanya di Jakarta, melainkan juga kota-kota aglomerasi sekitarnya. Mana nih yang perlu diperkuat, mana nih termasuk proses pembiayaan yang misalnya Jakarta Fund kita akan adakan mencontoh misalnya Inafund seperti itu. Ya. Oke, pantun. Cakep. Pagi-pagi makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ajak Bang Mamat. Mantap. Mas Pram Bang Dul bakal menang debat. Insya Allah warga yakin nomor 3 pilihan tepat. Ada pantun juga Bang Mulya. Ada. Boleh. Semoga nggak lupa ya. Pakai closing statement dulu. Ya, boleh. Ya, Singkat. jadi selain tadi yang disampaikan bahwa kita perlu peningkatan kualitas SDM dan juga budaya, pemihakan pada perempuan, lansia dan disabilitas, Gen Z juga, dan yang tidak kalah penting untuk menjadi kota global adalah juga kotanya nggak boleh macet, kotanya harus nyaman dan praktis bagi warganya. Sebisa mungkin aktivitas warga itu kita buat lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Jakarta baru, Jakarta maju, aman untuk warganya. Aman untuk warganya, betul. Oke, pantunnya boleh kita dengar. Beli roti buaya ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa mampir ke Monas. Cakep. Jakarta baru, Jakarta maju. Bersama Rido kita buat Jakarta jadi kota yang cerdas. Terima kasih banyak karena sumber pagi hari ini. Selain juga memberikan informasi, memberikan pantun untuk hiburan kita semua ya. Sehat selalu, lancar untuk nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti juga.